Selamat datang di YouTube channel Bidan Al. Kita akan membahas info kebidanan, info kesehatan, dan juga soal uji kompetensi bidan. Ikuti terus ya YouTube channel Bidan Al. Jangan lupa di like, share, and subscribe. Dan terima kasih. Perempuan umur 25 tahun, G1V0A0, hamil 38 minggu kala 3 di PMB. Bayi lahir spontan langsung menangis, berat badan lahir 2800 gram, panjang badan 49 cm, sedang dilakukan IMD, plasenta lahir lengkap, bidan melakukan masasi uterus. Apakah tujuan tindakan dilakukan pada kasus tersebut? A. ASI banyak, B. Perineum utuh, C. Menghindari retensi plasenta, D. Mencegah terjadinya partus lama, E. Tidak terjadi perdarahan pasca persalinan. Jawaban E. Tidak terjadi perdarahan pasca persalinan. Upaya pencegahan perdarahan pasca persalinan dimulai dari tahap yang paling dini, yaitu pemantauan kemajuan persalinan dengan partograf, manajemen aktif kala 3, serta pemantauan kontraksi uterus pasca persalinan. Perempuan umur 21 tahun, G1V1A0, hamil 39 minggu, datang ke PMB dengan keluhan mulas sejak 4 jam yang lalu. Hasil anamnesis, mulas yang dirasakan teratur melingkar ke pinggang setiap 10-15 menit sekali. Hasil pemeriksaan TD 110/70 mmHg dan 84 kali per menit, suhu 36,3 derajat Celcius, P 18 kali per menit, TFU 35 cm, punggung kiri letak kepala sudah masuk PAP, kontraksi 2 kali dalam 10 menit 25 detik, DJJ 145 kali per menit, periksa dalam pembukaan 4 cm, porsio tubal lunak, selaput ketuban utuh, kepala HOT 2, UUK kiri depan. Apakah rencana tindakan yang harus dilakukan pada kasus tersebut? A. Lakukan pencegahan infeksi, B. Observasi selama 1 jam ke depan, C. Hasil pemeriksaan dicatat di dalam partograf, D. Berikan ibu keleluasan melakukan mobilisasi, E. Membantu pengaturan posisi ibu untuk bersalin. Jawabannya B. Observasi selama 1 jam ke depan. Bila hasil pemeriksaan dalam menunjukkan pembukaan 4 cm, tetapi kualitas kontraksi belum adekuat minimal 3 kali dalam 10 menit atau lamanya masih kurang 40 menit, lakukan observasi selama 1 jam ke depan. Jika masih sama, berarti pasien belum masuk fase aktif. Perempuan umur 36 tahun, P3A0, kala 4 di PNB, dengan keluhan keluar rembesan darah terus-menerus dari kemaluan sebanyak 1/4 pampers besar. Bayi dan plasenta lahir spontan normal lengkap. Hasil pemeriksaan TD 100/60 mmHg, N 92 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, P 24 kali per menit, TFU 2 jari bawah pusat, kontraksi uterus keras, kandung kemih kosong, perineum utuh. Apakah pelaksanaan yang tepat pada kasus tersebut? A. Masasi uterus, B. Lakukan spekulo, C. Lakukan eksplorasi, D. Cek kelengkapan plasenta, E. Kosongkan kandung kemih. Jawabannya B. Lakukan spekulo. Diagnosis kasus di atas adalah kemungkinan robekan serviks. Robekan serviks yang luas menimbulkan pendarahan, dapat menjalar ke segmen bawah uterus. Apabila terjadi pendarahan yang tidak berhenti meskipun plasenta sudah lahir lengkap dan uterus berkontraksi baik, perlu diperkirakan perlukaan jalan lahir. Diagnosis ditegakkan dengan melakukan pemeriksaan spekulum. Perempuan umur 25 tahun, G1P0A0, hamil 39 minggu kala 2 di PMB. Bidan yang menolong menggunakan APD lengkap level 2. Lahirlah seluruh badan janin serta plasenta dengan spontan lengkap. Kala 3 dan 4 berjalan normal. Setelah selesai menolong persalinan, bidan berdiri di area kotor, melepas sarung tangan dan gaun. Apakah langkah selanjutnya yang tepat pada kasus tersebut? A. Melepaskan masker, B. Membuka face shield, C. Membuka pelindung mata, D. Menanggalkan penutup kepala, E. Lakukan disinfeksi tangan dengan hand sanitizer.
Jawabannya E. Lakukan disinfeksi tangan dengan hand sanitizer. Prosedur pelepasan APD harus dilakukan dengan seksama serta urutan yang benar agar tidak mengkontaminasi diri serta menyebarkan infeksi pada lingkungan. Yang pertama, berdiri tempat yang kotor. 2. Lakukan disinfeksi tangan dengan hand sanitizer. 3. Membuka pelindung kepala. 4. Membuka face shield. 5. Membuka pelindung mata. 6. Melepaskan masker. 7. Membuka sepatu bot. 8. Mencuci tangan dengan sabun, dan terakhir mandi. Perempuan umur 19 tahun G1P0A0 hamil 34 minggu datang ke puskesmas dengan keluhan mules sejak 4 jam yang lalu. Hasil anamnesis keluar lendir bercampur darah 2 jam yang lalu. Berat badan sebelum hamil 45 kg. Hasil pemeriksaan tinggi badan 150 cm, berat badan 52 kg, tekanan darah 100/80 mmHg, N82 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, TFU 28 cm, DJJ 144 kali per menit teratur, kontraksi 3 kali dalam 10 menit, durasi 50 detik. Pembukaan 3 cm, porsio serviks tebal, selaput ketuban positif, pemeriksaan HB 11 gram per dl. Apakah tindakan yang tepat pada kasus tersebut? A. Rujuk ke rumah sakit. B. Berikan tokolitik. C. Lakukan terminasi kehamilan. D. Observasi kemajuan persalinan. E. Anjurkan ibu berbaring miring ke kiri. Jawaban A. Rujuk ke rumah sakit. Dari kasus di atas adalah persalinan preterm, yaitu kehamilan yang kurang dari 37 minggu. Apabila terjadi hal tersebut, bidan harus segera merujuk ke rumah sakit, karena rumah sakit memiliki fasilitas yang lengkap, seperti SC dan perawatan NICU. Bayi yang lahir prematur kemungkinan dapat terjadi komplikasi lebih lanjut, sehingga harus segera ditangani dan mendapatkan penanganan yang sesuai. Demikianlah pembahasan soal askep persalinan. Kita jumpa lagi ya di pembahasan soal selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.